Selamat pagi teman-teman, Bapak, Ibu semuanya yang sudah menyempatkan, waktunya untuk gabung ke webinar pagi ini. Tadi sudah dipaparkan, dari Amel tentang Genau Indonesia, sekarang lanjut dari pemaparan dari Raselva ID, yaitu, tentang pengenalan aplikasi Inventum dari saya, yaitu Rahmia Nugraha dari Raselva ID. Saya slideshow. Jadi, pertama-tama, saya mau sedikit memperkenalkan apa sih itu Rasilva.id. Jadi, Rasilva.id adalah startup tim pengembangan software yang bertujuan untuk memudahkan proses data science di bidang ekologi dan kehutanan. Nah, tim kami saat ini ada 2 orang, yaitu saya sendiri, Rahmia Nugraha, dan pasangan saya, MGS, M. Rizky Fadlur Rahman. Nah, sedikit mundur ke belakang, kenapa sih Rasilva ID itu fokus mengembangkan aplikasi? Nah, jadi sekarang teknologi digital di Indonesia itu sudah berkembang sangat pesat. Teknologi digital itu diperlukan untuk memudahkan pekerjaan, menambah nilai produktivitas, dan efisiensi waktu maupun tenaga. Nah, pengembangan aplikasi itu salah satu contoh pemanfaatan teknologi digital yang diperlukan di berbagai bidang sains, contohnya di bidang ekologi dan kehutanan. Oleh karena itu, Rasilva ID membuat salah satu aplikasi pertamanya yaitu Inventum. Nah, cerita awal mulanya kenapa sih Inventum itu dikembangkan? Nah, jadi selama ini pencatatan data lapangan selalu dilakukan secara manual di kertas, baik dalam bentuk tally sheet maupun buku. Data lapangan yang banyak tersebut akan menghasilkan berlembar-lembar kertas yang terisi penuh dengan data. Nah, setelah sampai di rumah, biasanya kita harus menginput data tersebut dari kertas ke laptop. Seringkali datanya sangat banyak, sampai berjumlah ratusan maupun ribuan data. Proses ini sangat melelahkan, menghabiskan waktu yang sangat lama, dan peluang salah penginputan data juga dapat terjadi. Apalagi kalau misalnya dikejar deadline, kondisinya belum selesai, rekap semua datanya, belum juga sampai ke bagian analisis data, pasti tambah pusing kan? Nah, karena adanya masalah-masalah tersebut yang terkait dengan ketidakefisienan dalam pengumpulan data, akhirnya dibuatlah aplikasi Inventum agar lebih efektif dan efisien dalam proses pengumpulan data tumbuhan di lapangan. Lalu lanjut, apa sih itu Inventum? Inventum itu alat inventarisasi tumbuhan. Itu aplikasi pertama dari Rasilva.id yang dapat membantu untuk menginput data tumbuhan di lapang secara offline dengan output berupa spreadsheet yang juga dapat di-download secara offline, yaitu Excel dan CSV. Offline ini maksudnya adalah tanpa sinyal, jadi bisa input data tanpa sinyal, bisa download datanya langsung juga tanpa sinyal. Nah, aplikasi Inventum mulai dikembangkan pada tahun 2019, tapi pada saat itu masih versi closed beta. Artinya penggunaan Inventum masih terbatas untuk orang-orang tertentu dengan tujuan untuk uji coba penggunaan aplikasinya. Saat itu, aplikasi Inventum diuji coba oleh beberapa praktisi di bidang ekologi dan kehutanan, dan feedback yang diterima menjadi dasar dalam pengembangan fitur-fitur Inventum. Lalu, setelah 2 tahun melalui proses uji coba dan penyempurnaan, akhirnya pada tahun 2021 aplikasi Inventum berhasil di-launching. Nah, selama ini dari tahun 2021 sampai sekarang, Inventum terus mengalami perkembangan dan penambahan fitur-fitur berdasarkan kebutuhan dari orang-orang. Rencananya tahun depan 2025 Inventum mau mulai semakin dikembangkan. Salah satu contohnya itu mau mulai masuk ke dunia akademik, yaitu masuk ke dalam praktikum di universitas. Jadi mahasiswa-mahasiswa bisa merasakan secara langsung manfaat Inventum saat praktek analisis vegetasi. Nah, untuk ini apa aja sih keuntungan pakai Inventum? Yang pertama yaitu time saving. Jadi dengan pakai Inventum, kita bisa menghemat waktu tanpa melakukan pekerjaan yang berulang seperti memindahkan data dari kertas ke laptop. Kita tinggal cukup kumpulin aja input datanya di HP, di lapang, dan Inventum akan melakukan proses sisanya. Lalu yang kedua adalah efisien. Kita tidak perlu memindahkan data dari kertas ke laptop, cukup input data dan download langsung datanya di lapangan. Lalu yang ketiga ada automatic calculation.
Jadi dengan pakai Inventum, jadi Inventum itu bukan hanya aplikasi, data collection aja, tapi juga ada otomatisasi di dalamnya. Jadi, di dalam dengan pakai Inventum nanti, data-data seperti keliling, diameter, LBDS itu udah otomatis dihitung dan ada otomatis pengkategorian habitus, subplot, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada easy to use atau mudah digunakan. Jadi pengisian data di Inventum itu udah didesain khusus untuk yang biasa melakukan unpack atau input data tumbuhan lainnya di lapang. Inventum sudah diuji coba oleh para praktisi di bidang ekologi dan kehutanan agar penginputan datanya bisa sesuai. Lalu, secure yaitu aman, data yang akan kita input di Inventum itu akan aman karena datanya disimpan di HP kita sendiri dan juga bisa di-upload ke cloud atau Google Drive. Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting yaitu eco-friendly. Jadi dengan menggunakan Inventum, sama aja dengan ikut membantu dalam mengurangi pemakaian kertas. Jadi limbah kertas itu akan jauh berkurang. Tidak akan ada lagi kertas yang terbuang dalam jumlah banyak. Nah, siapa aja sih yang bisa pakai Inventum? Basically, semua orang yang mengambil data tumbuhan itu bisa pakai Inventum. Seperti tadi yang sudah Amel jelaskan, sesimpel mau menginput nama lokalnya apa, jumlah individunya berapa, sampai yang kompleks, pengambilan data yang kompleks itu bisa menggunakan aplikasi Inventum. Seperti teman-teman di peneliti, akademisi, mahasiswa, praktisi, yang kerja di lembaga pemerintah, NGO, perusahaan, konsultan, dan lain-lain. Nah, contoh kegiatan untuk bisa pakai aplikasi Inventum, nggak hanya Unfact atau Invent Hutan, tapi juga bagi teman-teman yang berkutat di dunia satwa liar, pasti akan ada penelitian tentang habitatnya kan. Nah, itu habitat satwa liar itu salah satunya dengan cara Unfact bisa pakai Inventum. Lalu untuk teman-teman yang sering menghitung carbon stock atau proyek HCS, itu juga bisa input datanya dengan Inventum. Atau seperti Amel tadi mensensus tumbuhan di suatu lokasi atau misalnya teman-teman di ruang terbuka hijau, bisa juga input data yang pakai Inventum. Dan misalnya mau yang lebih advance, membuat diagram profil pohon, itu juga data-datanya bisa diinput di Inventum. Dan masih banyak contoh-contoh kegiatan penginputan data tumbuhan lainnya. Nah, mungkin teman-teman tahu ada aplikasi lain yang untuk data collection atau input data tumbuhan. Nah, setelah kami sudah mencobanya, tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan Inventum dari aplikasi lainnya yang sejenis. Yang pertama, di Inventum itu kita bisa mulai isi data itu cukup di satu aplikasi, yaitu Inventum sendiri. Kita tidak perlu setup server dan formulir secara terpisah di website lain. Lalu di Inventum juga data yang udah diinput itu tetap bisa kita edit jika diperlukan. Inventum juga praktis, pengaturan formnya tinggal diisi dan dicentang, tidak perlu diatur lagi. Terus proses pengisian datanya itu cepat dan efisien karena semua variabelnya tersaji dalam satu halaman, tidak usah next ke halaman-halaman berikutnya. Dan yang paling penting nih di Inventum ada fitur auto backup, jadi data-data itu otomatis akan dikirim ke server. Lalu ada otomatisasi pengkategorian habitus dan subplot. Terus saat kita download hasil spreadsheet-nya itu, hasilnya di dalam spreadsheet-nya itu selain ada raw data, ada juga sheet yang udah rapi dalam bentuk tally sheet. Dan di dalam spreadsheet-nya tersebut juga sudah ada perhitungan otomatisnya. Nah, yang paling penting nih, gimana sih cara install Inventum? Nah, bagi teman-teman yang HP-nya Android dengan sistem operasi Android itu paling simple, tinggal buka Google Play Store, lalu ketik Inventum, udah bisa langsung download aplikasinya. Nah, bagi teman-teman yang HP-nya bukan Android, seperti iOS, Linux, Windows, dan lain-lain, itu caranya teman-teman bisa buka websitenya Rasilva di bagian products, bagian Inventum. Linknya itu yang kemarin ada di Jarkoman ya. Itu nanti pas teman-teman buka ada tombol PWA. PWA itu apa sih? Jadi PWA itu namanya Progressive Web App.
bentuknya website, tapi dia bisa menyerupai aplikasi biasa, jadi tetap bisa dipakai offline. Nah, nanti kalau teman-teman buka PWA, bakal masuk website, nanti tinggal add to home screen. Jadi nanti bakal masuk ke HP, tampilannya akan sama seperti aplikasi biasa. Nah, masuk ke sini, setelah ini saya akan, tutorial ya, mendemo cara pakai Inventum. Simpelnya seperti ini sih, 6 langkah pakai Inventum. Yang pertama, kita login dengan akun Google, terus kita pilih paket, habis itu kita isi project settings, pengaturan data tumbuhan yang kita perlukan di lapangan, terus kita isi field settings, yaitu kayak lokasi, jalur, dan, centang variabel yang kita perlukan. Setelah itu kita create records, yaitu kita input data-data tumbuhan kita. Setelah itu tinggal di-backup record-nya, tinggal download data yang sudah kita masukkan. Nah, ini saya mau izin keluar dulu dari PPT-nya, mau masuk ke bagian demo. Nah, jadi, karena ini saya, Zoom-nya di laptop ya, jadi di sini saya Inventum-nya di laptop, tapi tampilan di HP. Jadi ini sudah, seperti tampilan teman-teman biasa kalau buka Inventum di HP. Nah, jadi, eee eee, kalau teman-teman pertama kali buka Inventum, ini pertama kali akan disajikan tutorialnya. Teman-teman bisa lihat tutorialnya atau sekarang kita bisa skip tutorial. Nah, jadi pertama kali buka Inventum di sini dijelaskan kalau, eee, teman-teman itu bisa menambahkan record maksimal 10 kali untuk yang, try me. Jadi mungkin teman-teman masih ragu nih mau pakai Inventum nggak ya, tuh kayak pengen coba-coba dulu. Nah, untuk nyoba-nyoba itu bisa kok dipakai, gratis selama 10 kali penginputan data tumbuhan. Eee untuk ini, saya demonya akan demo yang akan pilih yang try me. Nah, ini langsung masuk ke bagian project settings. Jadi di tampilan ini adalah project settings atau, eee, pengaturan data tumbuhan yang mau kita input di lapangan. Yang pertama itu kita pilih nih teknik inventarisasi, ada sensus, ada sampling. Nah, bedanya kalau sensus itu tidak membuat plot, jadi mensensus seluruh tumbuhan di area tersebut seperti tadi Mbak Amel. Mbak Amel kan, langsung me-input nama lokalnya apa, jumlah individunya berapa, tidak usah membuat plot. Nah, kalau yang sampling, ini kita membuat subplot-subplot. Nah, lanjut ke bawah sini. Jadi, ini adalah tampilan default untuk mempermudah sih, untuk mempermudah membantu teman-teman kebayang nih ngisi data project settings-nya itu kayak apa. Cuman kalau misalnya ada yang nggak sesuai nih, misalnya subplotnya mau diganti, atau habitusnya mau diganti, diameternya mau diganti, ini bisa tinggal klik yang icon pensil ini. Nih, kayak misalnya mau ditambahin, tumbuhan bawah. Tumbuhan bawah bisa di checklist lagi. Atau misalnya, tiang dan pohonnya itu ukuran subplotnya lain atau ukuran diameternya lain, itu bisa diedit sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada keterangan. Jadi untuk ngisi subplot ini, formatnya itu panjang kali lebar. Kalau misalnya ada yang mau bikin plot 20 kali 100 juga bisa ditulis di sini, atau radius. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau bikin plot bentuknya lingkaran juga bisa, ditulis radiusnya di sini, misalnya 5,64. Nah, untuk habitus di sini maksudnya itu habitus atau growth form atau growth level. Jadi, tingkat tumbuhan atau jenis bentuk tumbuhan lainnya. Tapi untuk penyebutan lebih lanjut biar efisien, judulnya adalah habitus. Nah, untuk pengisian diameter sendiri itu, seperti ini. Kalau misalnya nggak ada boleh dikosongkan seperti yang 2x2 sama 5x5 kan tidak diukur diameternya. Nah, satu diameter itu hanya diisi oleh satu habitus. Kalau mau, tambah diameter lainnya itu bisa tinggal klik add di sini.
Nah, habis ini ya oh ya sekarang kita demo yang bagian sampling dulu ya, kita demo yang sampling ya, karena, mungkin teman-teman banyaknya itu yang bikin plot di lapangan. Setelah itu kita klik save, nah berhasil disimpan nih. Habis itu kita klik create record, nah habis itu lokasi, kita pilih lokasi, misalnya, arboretum arboretum Fautan. Habis itu misalnya di dalam lokasi ini kita mau bikin 3 jalur. Nah, jalur yang pertama misalnya namanya jalur A. Nah, di dalam satu jalur itu misalnya mau bikin beberapa plot. Nah, ini plot 1 gitu. Nah, di sini udah ada, bagian koordinat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masukin koordinat setiap plot, itu bisa dimasukin di sini. Kalau misalnya mau dikosongkan juga bisa, tapi kalau misalnya mau diisi, tinggal klik tombol ini, mohon tunggu, terus langsung muncul koordinat plotnya. Lalu di bagian bawah ini ada bagian input view. Jadi ini adalah variabel-variabel yang teman-teman butuhkan untuk input data di lapangan. Jadi misalnya kalau butuh misalnya butuh ini dicentang. Nah, di sini ada keliling sama diameter. Nah, ini teman-teman cukup checklist salah satunya aja. Jadi kalau misalnya keliling kan ukurnya pakai meteran jahit. Nah, kalau misalnya mau ukur pakai V-band, tinggal centangnya yang diameter. Nah, ini saya centang yang keliling, terus kalau misalnya mau ukur TBC, tinggi total, terus ini yang bagian tajuk buat bikin arsitektur pohon, terus ini ada bagian posisi XY atau nodes, ini juga bisa. Nah, ini pokoknya segala macam di sini itu tuh tergantung kebutuhan teman-teman, mana aja yang mau dicentang. Oke, kalau udah disimpan. Nah, yang tadi sudah kita centang akan masuk ke halaman utamanya Inventum. Nah, jadi, yang bagian ini nih, yang bagian jumlah, kan ini ada jumlah, ukuran, dan lain-lain seperti yang tadi di input view. Nah, yang jumlah itu, kita mengisi jumlah kalau untuk menghitung jumlah individu seperti kayak menghitung jumlah, herba, semak, semai, pancang, dan lain-lain. Nah, kalau mau, tumbuhan yang ada data pengukurannya, itu di bagian ukuran, seperti itu. Nah, ini untuk lain-lain ada notes tambahannya. Nah, jadi sekarang kita mau coba dulu masukin misalnya data semai ya. Nah, kalau misalnya masukin ini yang mau masukin yang jumlah, yang ukurannya itu bisa ditutup gitu. Nah teman-teman kalau misalnya mau masukin notes juga bisa. Cuman saat ini biar cepat saya tutup aja, biar kita masukinnya yang penting jumlah individunya ya. Misalnya nama lokalnya ada sengon. Jumlah individunya misalnya ada 5, habitusnya semai. Nah, pas dipencet udah langsung diinput ke bawah tuh. 5 sengon successfully edit. Nah, eh, habis itu misalnya kita mau lanjut lagi, misalnya ada klanting, tadi datanya Mbak Mel, jumlah individunya misalnya ada 7, habitusnya herba. Herba. Nih langsung ke input di bawah. Terus misalnya ada jati, habitusnya pancang. Pancang. Jadi ini suggestion di sini itu bakal muncul tergantung yang kita isi di project settings gitu. Kalau kita nggak ngisi di project settings nggak akan muncul di sini gitu. Pancang. Nah, udah nih, udah masuk di sini. Lalu selanjutnya kita mau coba yang masukin data pengukuran. Yang ukuran nih, kalau yang ukuran kita buka, yang jumlahnya kita tutup aja karena nggak diperlukan. Nah, misalnya pohon jati nih sama kita ngukur kelilingnya, misalnya kelilingnya 56, TBC-nya 8, misalnya tinggi totalnya 12, add record, udah langsung ke bawah. Nah, dengan tadi saya masukin keliling 56, Inventum udah bisa langsung otomatis mengkategorikan bahwa jati tersebut itu adalah tiang berdasarkan rentang diameter yang kita masukin di project setting sebelumnya tadi. Nah, misalnya ada pohon mahoni, kelilingnya 90
senti, tinggi bebas cabang misalnya 11, tinggi totalnya 18, add record. Nah, dia udah langsung otomatis mengkategorisasi mahoni adalah pohon karena dilihat dari keliling yang kita masukin yaitu 90 cm. Gitu. Habis itu misalnya cobain yang lain, boleh. Pokoknya nanti itu selama penginputan data di lapang, karena ini semua sudah masuk ke dalam satu tampilan utama, jadi tuh nanti flow-nya tuh bakal cepet gitu, bisa enak teman-teman masukin datanya di HP. Misalnya 73, ini 11, ini 16, add record. Nah kalau udah, kita pencet yang view records. Nah, jadi kalau yang create record ini, data yang ditampilkan itu cuman data 5 record terakhir. Jadi yang di atas kita input, di bawah kita langsung memastiin dulu nih benar nggak datanya. Nah, kalau misalnya untuk melihat data keseluruhan di bagian view records di sini. Nah, nanti ini kan saya cuman menginput 6 tumbuhan. Nanti kalau misalnya beneran ngambil data tumbuhan di lapang nih, datanya udah puluhan, ratusan, itu bakal panjang ke bawah. Dan ada page-page-nya juga. Nah, tapi gimana nih kalau misalnya ternyata di lapang ada yang salah nih, ternyata tadi tuh pas ngukur jati kelilingnya 55 ternyata. Nah, ini bisa diedit. Tenang saja karena bisa diedit. Kita edit 55, udah deh. Semuanya juga bakal masih otomatis otomatis diubah. Bisa juga ngedit tinggi total, tinggi bebas cabang dan lain-lain. Misalnya ini tingginya mau diedit ternyata 10 meter gitu. Nah, udah setelah ini kita lanjut ke bagian download. Jadi klik yang tombol di bawah ini, klik yang backup record. Nah, tadi kan saya demonya pakai Try.me. Jadi bisa coba untuk menginput 10 penginputan tumbuhan. Yang Try.me maupun yang paket basic itu udah bisa langsung download Excel-nya langsung di lapangan. Dan dengan kondisi tanpa sinyal juga. Terus ini misalnya kita mau ngasih notes misalnya demo webinar. Terus ini misalnya mau diisi tanggalnya, hari ini tanggal 14. Nah, ini akan menjadi judul file name-nya. Nah, kalau misalnya ada pilihan download CSV, Google to Drive, sama send to other app, itu ada, tapi untuk di paket Pro. Nah, kalau misalnya teman-teman sendiri penasaran nih, gimana sih hasil download yang paket Pro, itu bisa dilihat di Pro Example ini. Nah, kalau sekarang kita akan download Excel-nya yang sudah tadi kita input datanya. Ini successfully downloaded. Habis itu kita masuk ke sini. Nah, ini sudah ada nih muncul. Jadi di hasil download datanya itu ada tally sheet jumlah di sini nih, tally sheet jumlah, tally sheet ukuran, sama raw data. Tally sheet jumlah itu yang data-data yang cuma dihitung jumlahnya, kayak tadi yang disuplot 2x2, 5x5. Kalau yang ukuran itu yang dihitung ada data ukurannya. Nah, kayak tadi kan kita, nah ini lokasi yang tadi udah kita tulis, ada arboretum pautan, jalurnya A, plotnya ini plot pertama, ini koordinat plotnya ini. Nah, tadi kita kan cuman menginput data Klanting, 7 herba, sengon, 5 semai, dan jati 1 pancang. Nah, di hasil download-nya itu, dia udah otomatis masuk ke subplot 2x2 dan 5x5. Karena Inventum itu tahu nih kalau misal sesuai di pengisian kita di project settings, kalau herba semai itu masuk di 2x2, pancang masuk di 5x5. Nah, yang ini, yang tally sheet ukuran, ini juga sama. Sama kayak tadi. Tadi kan jati udah kelilingnya 55, udah otomatis dianggap tiang, udah otomatis masuk ke subplot 10x10. Yang flamboyan dan mahoni, pohon, udah otomatis masuk ke 20x20. Gitu. Nah, ada juga sheet ketiga yaitu raw data. Kalau ini data-data mentah
yang kita input di lapangan, diurutkan dari yang awal sampai yang terakhir. Jadi ini untuk keperluan, mungkin ada yang membutuhkan untuk keperluan analisis data lebih lanjut bisa menggunakan raw data. Nah, seperti itu hasil download Inventum. Mungkin nanti di bagian Q&A misalnya teman-teman ada yang mau tanya lebih lanjut tentang pengisian data di Inventum maupun hasil download Excel-nya, itu bisa langsung ditanyakan. Oke, terus sekarang masuk ke sini lagi, lanjut sedikit lagi. Nah, tadi kan sempat dibahas ya, ada paket basic dan paket pro. Nah, di bedanya tuh apa sih? Jadi untuk basic sendiri itu cuma 2 fitur yang kita support, yaitu udah ada perhitungan otomatis keliling, diameter, ABDS, dan udah bisa langsung download Excel dalam kondisi offline. Tapi kalau Pro banyak keuntungan-keuntungan lain, misalnya di Pro ada data summary yang tadi ada contoh Excel-nya, terus bisa download CSV, langsung upload ke Google Drive, bisa share ke aplikasi lain, dan yang paling penting ada fitur auto backup di paket Pro. Nah, ini sekilas tentang testimoni orang-orang yang udah pakai Inventum. Jadi mungkin kan awal-awalnya itu masih ragu nih ya pakai Inventum, kayak masih bingung caranya atau udah terbiasa ya teman-teman nyatat data tumbuhan di kertas. Nah, tapi kalau misalnya udah sekali nyoba Inventum, biasanya sih teman-teman yang udah pernah coba itu akan merasakan sangat terbantu penginputan datanya, proses pengolahan analisis datanya bisa lebih cepat karena sangat dipermudah dengan fitur-fitur di Inventum gitu. Nah, saya sendiri waktu itu pas mengambil data tesis di Sulawesi Selatan itu saya penelitiannya tentang kuskus beruang, tentang habitatnya. Jadi saya ngambil data-data tumbuhannya dengan menggunakan aplikasi Inventum. Ini sudah terbit di Proceeding IOP. Dan teman saya juga penelitian tentang Tarsius fuscus di Sulsel juga menginput data tumbuhannya juga pakai Inventum. Nah, what's next nih? Bentar lagi kan tahun 2025. Saat ini Inventum masih terus berkembang, fitur-fitur baru terus bertambah. Jadi kalau misalnya teman-teman ada saran, ada masukan, itu sangat diterima ya. Biar mungkin dari pemaparan saya tadi ada fitur-fitur yang belum disupport sama Inventum, tapi misalnya teman-teman mau pakai, itu nanti bisa dikasih masukan. Jadi siapa tahu kami bisa mengembangkan fitur tersebut di Inventum. Nah, lalu tahun depan, coming soon, kami sudah berencana untuk membuat aplikasi baru nih tahun depan. Nanti stay tune aja ya, buat tahu apa aplikasi selanjutnya dari Silva.id. Lalu, jadi tadi kan sudah dibilang ada paket basic dan pro, tapi bagi teman-teman yang belum pernah pakai aplikasi Inventum alias user pertama, itu bisa gratis pakai Inventum selama 1 minggu. Caranya gampang banget, cuma tinggal download, login, terus diaktifin paket Pro-nya. Udah langsung teman-teman bisa masukin data unlimited selama 1 minggu. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ini Inventum ke arahnya, luar biasa. Saya sebagai mahasiswa juga jadi tertarik nih untuk menggunakan Inventum. Terhubung lagi penelitian saya kan di Primat ya, di primata. Jadi sangat berhubungan karena untuk biomedis pun kita harus memperhatikan pakannya apa. Jadi itu bisa membantu dalam mendiagnosa suatu penyakit. Jadi luar biasa sekali nih Inventum. Jadi hari ini ada banyak ilmu buat kita semua ya, mulai dari yang dipaparkan Kak Amel, kemudian ada Kak Rahmia juga. Jadi sepaket ya. Nah, jadi hari ini